Alhamdulillah, Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Berarti Allah menjawab doa kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menjawab doa-doa hambanya. Bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan suci atau disebut tamu yang agung. Bagaimana kita apabila rumah kita akan kedatangan tamu? Apa yang harus kita persiapkan? Tidak mungkin kita menyambut tamu tanpa ada persiapan. Dan tamu itu datang dengan membawa kebaikan. Kebaikan untuk yang berkunjung dan kebaikan untuk yang dikunjungi. Artinya semuanya itu penuh dengan kebaikan. Dan bagaimana tamu yang datang ini adalah tamu yang agung. Gimana rasanya kalau kita mau kedatangan seorang pejabat tinggi? Bagaimana senangnya, bagaimana upaya yang kita persiapkan agar tamu yang agung ini tidak kecewa, bahkan bisa sangat senang, bahkan bisa membawa ke kunjungan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Nah, inilah bulan Ramadan. Tamu yang agung itu akan datang. Tidak mungkin kalau kita tidak mempersiapkan dengan maksimal. Karena siapa yang memberi kita jaminan kalau di tahun berikutnya Allah pertemukan lagi dengan tamu yang agung ini? Allah beri kita kesempatan untuk bisa merasakan bulan suci lagi. Jadi kesempatan yang Allah berikan pada saat ini, kalau diambil maka alhamdulillah. Kalau diabaikan saja, artinya tidak ada garansi bagi kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan untuk menyambut tamu yang agung itu. Maka sudah barang tentu bagi kita untuk menyiapkan kedatangan tamu yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Untuk bertemu dengan bulan suci ini dengan semaksimal mungkin. Dan semoga Allah jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Maka sebagai seorang muslim, yang perlu kita lakukan, kita harus bersiap dengan membenahi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Iman merupakan dasar di dalam kita beragama. Iman itu artinya keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Sudahkah kita ketika kita kesulitan, kesusahan, sudahkah kita gantungkan permasalahan kita 100% kepada Allah atau belum? Ketika kita memiliki hutang, sudahkah kita gantungkan segalanya ke Allah? Ketika kita berada di dalam kesempitan, kesusahan hidup, sudahkah kita minta kepada Allah? Ketika kita di dalam kebingungan, sudahkah kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala?
Jika sudah, maka berapa persen keyakinan kita dan sandaran kita kepada Allah? Apakah sudah mencapai 100%? Ataukah 50%? Ataukah hanya 5% saja? Atau bahkan tidak ada sama sekali keyakinan kita dan sandaran kita pada Allah, Tuhan semesta alam. Apabila keyakinan kita kepada Allah masih bercampur dengan keyakinan kita kepada makhluknya, maka di sini keimanan kita masih belum yakin 100%. Yakinlah bahwasanya Allah lah yang akan memudahkan kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melunasi hutang-hutang kita. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bagi kita jalan keluar. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita dari kita hidup sampai kita mati. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjawab doa-doa kita. Dan adapun yang terjadi di dalam kehidupan kita apabila ada bantuan dari makhluk-makhluknya, itu merupakan perantara yang Allah utus untuk menjawab doa-doa kita dan akan membantu kita, mengeluarkan kita dari kebuntuan hidup. Maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, yang artinya adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang kita sandarkan semua permasalahan hidup kita. Apakah itu permasalahan di dunia ataukah permasalahan kita di akhirat, kita gantungkan semuanya kepada Allah. Kita konsultasikan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jawaban bagi semua permasalahan kita yang ada di dunia ini. Maka permasalahan keimanan menjadi dasar, dan penyiapan kita keimanan merupakan suatu hal yang penting di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Lalu persiapan kita yang selanjutnya adalah persiapan kita secara ubudiyah kita terhadap Allah Ta'ala. Imam Malik menjelaskan bahwasanya amal kebajikan itu amatlah banyak. Berbuat baik itu bukan hanya bisa dikerjakan dari satu jenis saja, tapi bisa dari berbagai macam amal soleh. Dan nasihat beliau kepada kita adalah kerjakan amalan yang paling mudah untuk kita lakukan. Maka apabila ada di antara saudara kita yang sangat mudah, Allah beri kemudahan di dalam menunaikan sholatnya, tentunya bukan sholat yang wajib, tapi sholat sunnahnya, baik itu sholat rawatibnya misalnya, atau sholat duhanya, atau bahkan sholat malamnya, maka rutinkanlah hal itu. Terus kita rutinkan, kita dawamkan sampai ajal kita datang. Karena sesungguhnya di dalam ajaran agama kita, Rasul mengajarkan bahwasanya khairul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan seorang hamba adalah amalan yang konsisten, yang terus-menerus dikerjakan meskipun amalan itu adalah amalan yang sedikit. Atau mungkin ada di antara saudara kita yang Allah mudahkan untuk berpuasa, tentunya selain dari puasa Ramadan yang wajib. Yang kami maksud di sini adalah puasa sunnahnya dimudahkan.
baik Senin Kamisnya misalnya, atau puasa Ayyamul Bidnya misalnya, atau bahkan puasa Nabiullah Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maka dawamkanlah hal itu, rutinkanlah sampai ajal kita datang. Atau mungkin di dalam hal yang lainnya, di dalam berinfak, bersedekah. Ingat bahwasanya infak dan sedekah itu bukan dianjurkan bagi orang yang kaya saja, bukan dianjurkan bagi orang yang berkelimangan harta saja, tetapi dianjurkan juga untuk orang-orang yang kesusahan dan kecukupan. Maka apabila ada di antara kita yang memiliki uang sampai 1 miliar kemudian bersedekah 100.000 rupiah, dan ada saudara kita yang lainnya hanya memiliki 100.000 rupiah saja, kemudian dia sedekahkan 100.000 rupiah itu, maka jelas Allah tidak menyamakan pahala dari dua hambanya ini. Karena sesungguhnya 100.000 dari 1 miliar tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan 100.000 dan dia hanya memiliki 100.000, maka seolah-olah dia menginfakkan seluruh hartanya. Maka inilah bedanya. Dan siapa yang Allah mudahkan untuk bersedekah, kemudian didawamkan sampai ajal itu datang, maka lakukanlah. Atau mungkin di dalam ibadah yang lainnya yang Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan di dalam beberapa hari, kemudian memahami artinya, mentadabburinya, bahkan bisa mempraktekannya, maka dawamkanlah ibadah itu sampai ajal datang. Maka begitulah contoh yang dapat kita lakukan. Di samping masih banyak amalan-amalan soleh yang lainnya yang bisa kita kerjakan, yang penting itu ikhlas pada Allah. Kita persembahkan ibadah kita ini hanya untuk Allah saja, tidak mengharapkan kebaikan atau balasan dari makhluk-makhluknya. Dan kemudian kita bisa mendawamkan sampai akhir hayat kita, maka insya Allah Allah akan memanggil kita dari amal kebajikan itu. Dan apabila ada di antara saudara kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan lebih dari satu amalan sunnah, bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah yang begitu banyak dan beraneka ragam, kemudian dia rutinkan, maka insya Allah ketika dibangkitkan dan dipanggil untuk kembali ke surga, dia bisa memilih dari pintu surga mana dia masuk. Maka demikianlah, wahai saudara-saudaraku, kerjakan apa yang lebih mudah kita kerjakan, dan rutinkanlah dan bungkuslah semua itu dengan keimanan kita yang mendalam pada Rabb. Maka inilah di antara persiapan yang dapat kita lakukan untuk menyambut tamu yang agung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semuanya dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari Jumat sebagai sebaik-baik hari di dalam satu minggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah ganjar sebagai amalan yang wajib. Sedangkan amalan yang wajib yang kita kerjakan, maka Allah ganjar dengan 10 kali lipat, dan Allah berhak
membalasnya sesuai dengan kehendaknya. Ingatlah satu pesan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi, haffatil jannatu bil makari wa haffatin naru bis syahwat, bahwasanya surga itu digapai dengan susah payah, dengan kesulitan dan kesukaran, sedangkan neraka itu digapai dengan sukacita dan syahwat. Maka siapa yang ingin masuk surga Allah, bersusah-susahlah dahulu sekarang, bersakit-sakitlah dahulu sekarang. Dan siapa yang ingin masuk neraka Allah, maka bersukacitalah dan bersenang-senang